Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku mahasiswa pendidikan kimia semester 4 Universitas Muhammadiyah Semarang yang saya cintai. Mari kita berdiskusi belajar bersama dengan topik strategi pemasaran sebagai bagian dari mata kuliah Entrepreneurship Kimia Lanjut. Mari kita bahas bersama tentang strategi pemasaran ini. Mengapa materi ini sangat penting dan harus kita pahami? Nah, yang perlu kita ketahui bahwa ada 3 hal, baik ketika kita itu eh, mengadakan usaha dalam bentuk barang atau jasa, yang itu menjadi penentu nilai keberhasilan. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah pemasaran, dan yang ketiga adalah konsumen. Dan ini semuanya ketiga hal ini satu kesatuan yang tidak bisa lepas harus kita pahami. Pertanyaannya adalah, apa pengertian dari strategi pemasaran atau marketing strategi ini? Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan suatu produk, apakah itu barang atau jasa, menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan itu menjadi meningkat atau lebih tinggi. Definisi strategi pemasaran juga dapat diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu karena potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal ini. Strategi pemasaran memiliki peran penting dalam suatu perusahaan atau bisnis karena berfungsi untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan, baik itu harga barang maupun jasa. Ada 4 tujuan strategi pemasaran, diantaranya adalah untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu di dalam tim pemasaran. Yang kedua, sebagai ukuran hasil pemasaran atas dasar standar pencapaian yang sudah ditentukan. Sebagai dasar logis dalam langkah pengambilan keputusan pemasaran. Yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi apabila terdapat perubahan pemasaran. Nah, di antara langkah-langkah strategi pemasaran, ini ada 4. Yang pertama adalah kemitraan. Siapa itu kemitraan atau partnership? Kemitraan memiliki sejumlah keunggulan, sehingga di situ kita perlu banyak berkolaborasi dengan pihak lain. Untuk apa? Agar kemitraan kita semakin kita jalin kemitraan baik, maka itu akan berdampak pada bagian dari strategi pemasaran dan itu akan berdampak pada nilai kualitas pengembangan usaha. Yang kedua, bekerja sama dengan influencer. Kemampuan influencer mereka memiliki banyak pengaruh pada penjualan dengan jangkauan pengikut yang besar. Karena zamannya sekarang IT-nya adalah sudah berbasis teknologi dan semua penjualan itu tidak lepas dari kita suatu kolaborasi dengan pihak lain. Terutama ada influencer di sini adalah mereka-mereka yang memiliki vlogger atau blogger atau yang ikut aktif di Twitter atau apa saja yang dia dengan jumlah jumlah user yang mengikuti dia adalah atau followernya adalah banyak, maka itu akan bisa mempengaruhi dari penghasilan dan bisa berpengaruh besar. Yang ketiga, melibatkan karyawan. Dalam kita itu melakukan suatu pemasaran, maka melibatkan karyawan itu mereka akan memiliki rasa memiliki pada usaha tersebut. Ini akan berefek ganda ketika kita mengajak karyawan, bisa saja membuat suatu ikan-ikan yang lucu atau ikan yang menarik atau ikan yang lebih membuat orang lain itu tertarik untuk membeli misalnya. Mereka ketika kita libatkan karyawan akan senang hati karena apa? Dia juga merasa dihargai. Yang kedua dia akan memiliki rasa untuk ikut memiliki. Nah, ini akan meningkatkan efektivitas kerja. Dari hasil penelitian ternyata rata-rata
Karyawan itu merasa bangga ketika terlibat dalam proyek seperti ini. Yang keempat, menjaga pelanggan lama. Selalu memperlakukan pelanggan yang lama sebagai bagian yang untuk selalu kita perhatikan. Karena apa? Karena mereka itu sudah terbukti paling loyal dan membeli produk kita. Sehingga kita perlu kadangkala itu memberi suatu bonus kecil untuk pelanggan lama. Karena apa? Meskipun jumlahnya tidak besar, mereka akan puas. Mereka merasa dihargai dan mereka juga orang yang paling loyal mempromosikan bisnis kita. Ada 4 fungsi strategi pemasaran. Di antaranya adalah meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Maksudnya di sini adalah akan strategi pemasaran berupaya untuk mendorong motivasi manajemen perusahaan agar berpikir dan melihat masa depan dengan cara yang berbeda. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, penting bagi perusahaan untuk mengikuti ritme pasar, namun terkadang juga perusahaan juga harus memikirkan gebrakan dan sesuatu hal yang baru. Jadi ritme pasar juga diikuti, tapi hal-hal yang baru pun juga harus diikuti. Sehingga selalu berpikir untuk masa depan, sehingga hal ini akan menjadi selalu termotivasi untuk selalu upgrade untuk mengikuti perkembangan yang terjadi. Yang kedua, koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Strategi pemasaran ini berfungsi untuk mengatur arah jalannya perusahaan hingga membentuk koordinasi yang efektif dan tepat sasaran. Yang ketiga, merumuskan tujuan perusahaan. Para pelaku usaha tentunya ingin melihat dengan jelas apa tujuan perusahaan mereka. Perlu mendetail tujuan apa yang ingin dicapai. Apakah baik itu jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Terlebih yang jangka panjang. Nah, ketika orang berpikir jangka panjang, maka selalu berpikir masa depan. Dan di sini harus semuanya dirumuskan dalam tujuan perusahaan. Yang berikutnya yang keempat, pengawasan kegiatan pemasaran. Dengan adanya strategi pemasaran, maka perusahaan akan memiliki standar prestasi kerja para anggota. Dengan begitu, pengawasan kegiatan para anggota akan lebih mudah dipantau untuk mendapatkan mutu dan kualitas kerja yang efektif. Jadi pengawasan itu harus continue dan tidak dengan cara yang keras, namun dengan cara yang mengakomodir, kemudian diskusi, itu pun juga bisa mendukung para karyawan kita, seluruh yang terlibat di situ, dia sebagai anggota itu akan bekerja dengan sungguh-sungguh. 5 konsep strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Setiap konsumen pasti memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda. Perusahaan harus melakukan klasifikasi pasar yang sifatnya heterogen menjadi satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Sehingga selalu ke sana. Yang kedua, market positioning. Tidak ada perusahaan yang bisa menguasai seluruh pasar. Itulah alasannya mengapa perusahaan harus punya pola spesifik untuk mendapatkan posisi kuat dalam pasar, yaitu memilih segmen yang paling menguntungkan. Jadi kalau segmentasi pasar di sini ini, memang kita tidak bisa menjangkau seluruh pasar, namun kita punya segmen mana, pasar mana yang menjadi sasaran kita. Yang ketiga, market entry strategi. Ini adalah strategi perusahaan untuk bisa masuk pada segmen pasar tertentu. Beberapa cara yang sering dilakukan diantaranya adalah membeli perusahaan lain, internet development, kerjasama dengan perusahaan lain. Ini adalah beberapa cara untuk agar kita bisa masuk pada segmen pasar yang lain. Marketing mix strategi adalah kumpulan dari beberapa variabel yang telah digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Beberapa variabel tersebut diantaranya ada produk, price, place, promotion, participant, proses, people, physical evidence, dan seterusnya. Timing strategi, pemilihan waktu dalam melakukan pemasaran juga sangat penting untuk diperhatikan.
Perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan yang baik di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Dalam kondisi seperti ini, maka ini bagian yang harus kita tentukan, apakah kita akan keluarkan produk kita yang sudah kita di masa-masa pandemi seperti ini misalnya, maka itu harus dipikirkan dengan baik. Ada ada marketing mix. Pengertian marketing mix atau bauran pemasaran adalah suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalam marketing mix itu sendiri yang dilakukan secara terpadu. Jadi, kalau kita itu mau marketing, maka kita tidak bisa lepas satu-satu. Semuanya paralel harus dikerjakan secara serentak. Maka bagaimana produknya, promotionnya, price-nya, place-nya, dan seterusnya itu pun secara serentak harus dipikirkan secara bersama-sama. Kemudian mari kita kupas satu persatu apa itu konsep tentang marketing mix ini. Marketing dulu itu 4P, yaitu konsep marketing yang berfokus pada 4 hal, yakni produk, harga, price, place, tempat, dan promotion. Keempat hal tersebut harus menjadi bahan pertimbangan utama dalam menyusun bagaimana nantinya kita akan melakukan pemasaran. Namun dengan perkembangan keadaan pasar yang sudah sangat dinamis saat ini, menyebabkan konsep P tersebut dirasa sudah kurang efektif. Apalagi di era sekarang ini. Oleh karena itu, banyak pengamat yang merasa perlu ditambahkan poin lain dalam konsep tersebut, hingga populer istilahnya dikenal dengan marketing mix atau marketing 7P. Konsep 7P ini tersusun dengan tambahan 3 poin lagi, yaitu proses, people, dan physical evidence. Mari kita kupas satu persatu apa itu aspek produk. Yang dimaksud dengan produk adalah hal yang kita jual dalam bisnis, baik itu meliputi barang atau jasa yang memiliki nilai guna dan dibutuhkan oleh konsumen. Kunci utama dalam sebuah produk, yakni barang atau jasa tersebut, harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan. Selain itu, diperlukan juga nilai lebih dibandingkan produk yang lainnya. Sehingga kalau kita mau berbisnis, maka kita harus memiliki yang kita kembangkan, yang kita lakukan adalah tidak sama dengan yang lain, harus memiliki kelebihan yang lebih dan berbeda dari yang lain. Aspek harga, harga merupakan uang yang harus diberikan konsumen untuk mendapatkan harga atau jasa yang dijual. Harga menjadi aspek yang sangat penting karena umumnya konsumen menjadikan harga sebagai pertimbangan utama sebelum membeli. Mengingat sifatnya yang sangat fleksibel, ada baiknya selalu mengikuti dinamika pasar agar bisa menetapkan harga pada level yang tepat, di mana harga yang tepat bisa diterima masyarakat, namun juga tetap menghasilkan keuntungan. Aspek yang keempat adalah aspek tempat, place. Tempat usaha merupakan lokasi di mana kita akan melakukan proses jual beli. Bagi usaha konvensional, aspek ini memang sangat penting. Kita harus memperhatikan apakah lokasi itu strategi, mudah dikunjungi oleh konsumen apa tidak. Namun dengan demikian, dengan berkembangnya bisnis modern sekarang ini, bisnis online, ini pengertian aspek tempat yang beragam disesuaikan dengan media yang digunakan. Yang keempat, aspek promosi. Promosi adalah kegiatan bisnis yang mempunyai tujuan agar konsumen bisa lebih mengenal dan tertarik dengan produk bisnis kita. Harus mampu mengubah persepsi konsumen menjadi positif mengenai bisnis kita, baik secara manual lewat face-to-face promotion hingga promosi online yang kian marak sekarang ini. Yang kelima, aspek proses. Dalam bisnis, proses dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan antara penjual dan konsumen. Di dalamnya meliputi pelayanan serta proses transaksi. Memberikan pengalaman pelayanan yang memuaskan bagi konsumen lewat berbagai teknik agar mereka itu puas untuk menerima produk kita.
Yang keenam, aspek orang atau people. Semua SDM, apakah itu pekerja, tim bisnis, konsumen, semuanya, semua orang tentunya mempunyai kecenderungan yang berbeda dalam dunia bisnis. Nah, di sini artinya bahwa masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, sehingga saling berkontribusi. Dan yang utama lagi adalah memberikan perhatian yang baik pada orang yang terlibat dalam bisnis Anda merupakan langkah awal yang sangat penting. Itulah sebabnya tadi kita itu perlu dengan pelanggan-pelanggan lama itu diantaranya terkait dengan hal ini. Aspek bukti fisik atau physical evidence. Physical evidence merupakan semua yang berbentuk peralatan atau perangkat yang digunakan untuk mendukung perjalanan bisnis kita. Mengingat semua aspek dalam konsep marketing mix saling berkaitan satu sama lain, maka kita harus menjalankannya secara beriringan serta proporsional. Beberapa prasyarat yang harus disiapkan diantaranya adalah menyiapkan petugas pemasaran. Sesungguhnya ini sudah dituang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, membekali dengan pengetahuan. Surat Al-Alaq ayat 1-5 memberikan satu pemahaman bahwa kita itu harus banyak membaca, banyak mendengarkan, banyak mengkaji. Nah, di sini kita dan banyak mendapatkan informasi dari berbagai hal. Sehingga bekal kita, penguatan kita itu lengkap, sehingga ketika kita berfungsi sebagai salesman, maka kita mampu mengoptimalkan potensi itu dan kita data pengayaan pengetahuan akan sangat mendukung keterampilan kita di dalam berkomunikasi juga dan memberikan beberapa penjelasan. Yang B, meluangkan waktu. Ini tertuang dalam surat Al-Muzammil ayat 1-9. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya. Kemudian dituliskan di situ adalah sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat, lebih khusyuk, dan bacaannya di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang. Artinya masing-masing waktu malam dan siang hari itu kita harus meluangkan waktu kita, karena apalagi Al-Quran sudah mendukung bahwa siang hari itu kita diminta untuk menebar, mencari rezeki, yang malam hari kita itu untuk lebih banyak berdoa, berzikir kepada Allah. Kemudian yang D, menyiapkan petugas pemasaran, dan yang D adalah menyepakati imbalan. Dalam surat Al-Qalam ayat 1-4 disampaikan, Nun, demi kolam dan apa yang mereka tulis. Jadi ketika saya Nun, wal kolami wa mayasturun. Demi Nun, demi pena dan apa yang ditulis. Berkat nikmat Tuhan kamu Muhammad sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar beri pekerti yang agung. Artinya apa? Petugas pemasaran harus nyaman dan tidak merasa dikurangi imbalannya, agar tidak mencari kerja tambahan yang lain. Karena memang marketing itu bukan hal yang mudah. Maka disinilah kalau memang beberapa perusahaan itu memang hasil secara marketing itu ketika hasil yang dijualnya, produk yang dijualnya itulah kemudian dia akan memperoleh imbalan. Yang berikutnya yang adalah loyal dan konsekuen. Dalam surat Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya setiap pekerjaan harus dimulai dengan karena Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, berdasarkan ridha Allah sesuai dengan ajarannya, serta jauh dari yang membuatnya murka. Di sini ada loyal dan konsekuen. Nah, sekarang adalah membekali skill pribadi. Ada beberapa ayat di sini, yakni, hai orang yang berkeselimut, bangunlah. Maka di sini harus mempunyai azam, kemauan yang keras, dan motivasi yang tinggi untuk mengembangkan tugas. Yang berikutnya,
Lalu berdirilah, berilah peringatan. Ayat di atas merupakan motivasi untuk mengarahkan kebenaran yang jelas. Dan Tuhanmu agungkanlah. Buatlah susunan prioritas yang pertama, Allah, dialah yang maha besar, yang punya urusan. Yang berikutnya adalah, dan pakaianmu, bersihkanlah. Ayat tersebut mengandung motivasi untuk tetap berkepenampilan suci dan bersih. Karena dia akan menjadi perhatian khalayak ramai sebelum mulai menyampaikan. Yang kelima, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Artinya kita harus teruji dengan baik, meninggalkan segala yang buruk dan bertentangan dengan budi pekerti yang mulia, terhindar dari sifat yang tercela dan selalu konsekuen. Yang keenam, janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Ayat di atas mengatakan hendaknya janganlah memberi kesan kepada orang lain bahwa dia akan memberi manfaat dan harapan kepada kita. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, ya kita berbuat. Maka kita yakin ya, apa yang kita lakukan selama itu baik, maka kita akan dampaknya pada kita sendiri. Yang ketujuh, memperoleh balasan yang lebih banyak. Jangan mengharap balasan yang lebih banyak dari usaha yang kamu miliki. Selain itu, hendaklah tidak meminta ganti rugi pada mereka sehingga mereka menguatkan kemaslahatan dan kepentingan mereka. Artinya jangan ketika balasan yang lebih banyak itu sangat logis kalau kita itu skill yang kita miliki ini ada selalu tidak berbuat yang sungguh-sungguh yang terbaik, maka balasan itu akan otomatis kita terima dengan serta-merta mengikuti. Yang kedelapan, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Jadi di sini ada beberapa kata kunci. Yang pertama kita harus bangun, harus semangat yang kuat untuk segera memulai usaha. Yang kedua adalah kita harus senang untuk memberikan motivasi pada orang lain. Sehingga ketika kita itu menawarkan produk karena kita mampu memberikan motivasi, maka orang akan senang dan dengan sendirinya ingin membeli. Yang ketiga adalah membuat skala prioritas. Ya, arti yang utama adalah Allah. Sehingga di sini kita tidak berdampak merugikan orang lain. Yang keempat adalah membersihkan hati kita dari dosa-dosa kita, dari yang syirik, kemudian memberi dengan maksud untuk tidak berpikir ketika memberi, ya memberi tidak berpikir untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian ketika orang membalas yang lebih banyak karena kita berbuat juga memberi yang lebih banyak. Dan memenuhi yang terakhir adalah kita harus sabar. Jadi, modal yang harus dimiliki oleh petugas pemasaran yang pertama adalah berkemauan dan motivasi yang tinggi, memiliki visi yang benar, memprioritaskan yang terpenting, berpenampilan baik, berbudi baik dan terhindar dari hal yang tercela, memberi bantuan kepada orang lain tanpa mengharap imbalan yang lebih baik, tidak mengharap imbalan yang lebih baik, dan bersabar. Yang berikutnya, menentukan mangsa pasar. Pandangan yang komprehensif dalam persiapkan usaha terdapat pada beberapa cara yang berbeda sesuai dengan objek pasar. Karena itu pasar harus ditentukan terlebih dahulu. Kemudian menentukan pandangan lengkap yang dapat direalisasikan dalam beberapa periode. Langkah yang bertahap, program untuk mencapai pandangan yang komprehensif sekaligus merealisasikan beberapa langkah. Pertama, memulai mengerjakan perintah dari diri sendiri sesuai firman Allah, bangunlah. Lalu memperingati orang lain, lalu berdirilah. Kemudian memperingati keluarga terdekat dan berilah peringatan. Kemudian selanjutnya memperingati kaum yang buta huruf, dialah yang mengutus kepada kaum yang berbuta huruf soal seorang rasul di antara mereka. Yang kelima, dan kepada manusia yang ada di sekitarnya supaya kamu memberi peringatan kepada umul qura. Yang keenam, kemudian mencakup keseluruhan manusia dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Yang terakhir tercapai objek yang telah ditentukan dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta.
Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.